Jadi orang tua yang terlalu memberi kebebasan dan akan menjadi orang tua yang ketakutan. Contohnya apa? Anak minta handphone, nggak dikasih, nggak boleh nak, kurang dari sini nih. Kata Pak Pendeta tadi, kamu jangan mainan handphone. Anaknya tantrum langsung, nangis kamu, mama, itu pendeta kan nggak bener, dikasih handphone, terlalu mengasihi kan? Maka Anda adalah orang tua yang ketakutan. Yang kedua, disiplinnya rendah, kasihnya rendah. Nah ini yang paling bahaya nomor 2. Menjadi orang tua yang acuh dan orang tua yang mencampakkan. Hampir semua generasi rusak gara-gara orang tua jenis model kedua. Disiplin rendah, kasihnya rendah. Makanya banyak anak-anak yang rusak secara kejiwaan. Yang ketiga, kasihnya rendah, disiplinnya terlalu tinggi. Ini jadi anak yang otoriter nih. Jadi ada orang tua yang model yang ketiga itu gini, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Pokoknya dikit-dikit disiplin, kasihnya rendah. Nah, ini pasti orang tua model begini hobinya bertengkar, hobinya ribut, gitu ya. Ini ada yang keempat nih, Ini yang dianjurkan. Kasihnya tinggi, disiplinnya tinggi. Oke, maka orang tuanya jadi berwibawa. Tetapi dia akan menjadi orang tua yang bersahabat. Kenapa begitu? Karena kasih adalah sebuah pernyataan persahabatan dan disiplin, pernyataan sebuah wibawa. Jadi Bapak Ibu seharusnya menjadi orang tua yang berwibawa dan bersahabat. Orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa dianggap sebagai sahabat oleh anak-anaknya. Percayalah, kalau anakmu anggap kamu sahabat, maka dia akan bercerita apapun juga. Tapi kalau anakmu menganggap kamu bos, percayalah, dia akan menyembunyikan banyak rahasia dari kamu. Oke, terakhir dari ringkasan. Nah, orang tua yang seimbang, yang berotoritas, yang menggabungkan dukungan besar dengan kontrol yang tinggi, biasanya menghasilkan anak dengan rasa percaya diri yang tinggi, kemampuan beradaptasi yang baik, dan hubungan yang positif dengan orang tua. Itu ya. Jadi kita harus menggabungkan dukungan besar dengan kontrol. Kontrol itu disiplin yang tinggi. Oke? Itu akan menghasilkan anak dengan rasa percaya diri yang tinggi, kemampuan beradaptasi yang baik, dan hubungan positif dengan orang tua. Oke ya. Saya kasih slide bonus boleh ya? Kasih saya tambahan 2-3 menit boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh dibukakan yang ini. Ini bicara tentang spank. Saya tiba-tiba tergerak untuk memberikan ini. Hukuman versus disiplin. Next. Ya, jadi gini. Boleh gak sih kita, sebetulnya Alkitab tidak pernah mengizinkan orang tua menghukum anaknya, itu gak boleh ya? Gak pernah boleh. Oke, stop dulu. Ini adalah perbedaan hukuman dengan disiplin. Oke, ini ada bedanya. Hukuman itu biasanya adalah menghukum atas pelanggaran. Kalau Bapak Ibu ngomong gini, nanti Ibu hukum kamu ya, Mama hukum kamu ya. Anak Ibu seperti narapidana, seperti kriminal. Sebab itu jangan sebut kata hukum. Nanti Mama disiplin kamu ya. Mulai ubah kalimatnya. Karena kalau Bapak bilang hukum, maka anak ini sudah terhakimi sejak kecil menjadi seorang penjahat. Psikologinya terganggu. Oke? Karena hukuman itu untuk menghukum atas pelanggaran, sedangkan disiplin untuk melatih diri dalam koreksi pendewasaan. Oke? Lalu hukuman itu biasanya perbuatan masa lalu, sedangkan disiplin itu biasanya pengkoreksian untuk masa depan. Ini dua hal yang berbeda loh Bapak Ibu. Oke, next. Hukuman itu biasanya marah dan frustasi di sisi orang tua,
Saya suka banyak melihat orang tua, nanti papa hukum kamu ya. Papa udah kesal sama kamu, papa hukum kamu, papa hukum kamu. Nggak boleh. Anaknya mengalami gangguan kejiwaan pasti. Secara kejiwaan psikis akan terganggu. Jadi pakailah kata disiplin. Yang terakhir, hukuman itu akan memunculkan. Boleh. Pakai apa? Rotan. Boleh nggak? Boleh. Bapak Ibu, sudah diteliti oleh profesor dari Amerika. Kalau Bapak Ibu mau pukul anak dalam rangka mendisiplin anak, ingat ya, hanya dalam rangka mendisiplin, tidak boleh menghukum ya. Tolong jangan pukul kepala. Kalau Bapak Ibu pukul kepala, maka kemungkinan besar dia untuk menjadi kriminal sangat tinggi. Karena dianggap cara berpikirnya jahat. Oke? Jangan pukul tangan. Karena tangannya akan mudah melakukan sebuah kesalahan. Kalau sering dipukul tangan, maka dia menganggap melakukan sebuah kesalahan seperti mencuri sudah hal biasa. Oke? Jangan pukul sini. Karena dianggap mengganggu keberadaan dirinya. Jangan pukul punggung. Karena dia akan menganggap Bapak Ibu tidak menghargai dia. Karena punggung biasanya dielus. Lalu banyak orang tua menyangka, oh iya Pak, pukul pantat. Saya akan ngomong, salah. Pukul pantat, dia akan mengira Bapak Ibu menghukum dia tanpa alasan. Lalu di mana? Ini sudah diteliti. Oke, yang pasti bukan saya yang meneliti ya. Pukulnya kalau mau spank, namanya spank. Ingat, nggak boleh pakai tangan, nggak boleh ya. Mesti pakai alat. Oke, mesti pakai alat. Tapi alatnya juga jangan besi. Kan alatnya kan suruh rotan kan. Jadi kira-kira kasihlah yang tidak keras kayak rotan. Jangan Bapak Ibu ambil stick golf. Gak boleh ya rotan, ya pakai rotan. Yang penting jangan tangan, karena tangan untuk membelah. Jadi kalau setelah dipukul untuk membelah harus tangan. Oke ya. Pukul bagian mana? Saya minta maaf ya. Kalau mau spank, pukul bagian sini. Ini kan pantat ya. Saya maaf ya, bukan memamerkan keseksian pantat saya, bukan ya. Maaf. Di bawah sini. Nih, ini adalah bagian tubuh yang lemaknya paling banyak. Jadi, kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu pukul di seluruh bagian tubuh Bapak Ibu. Yang sakitnya berlangsung hanya sebentar, hanya bagian sini. Kalau anak dipukul di bagian sini, maka sakit yang dia terima, langsung dia lupakan. Jadi dianjurkan, saya udah bawa ini. Memang tiap daerah itu kan unik ya, dan saya kurang tahu kalau budaya di Cianjur. Seperti ada keunikan nih budaya di Jawa Tengah nih. Iya. Di Jawa Tengah tuh orang Jawa Tengah tuh nggak boleh nikah sama bule, nggak boleh. Kenapa? Karena Pak Ale pasti marah. Saya ingin mengasihi anak saya, maka saya akan bilang Bapak Ibu, terimalah kasih yang murni dari Tuhan Yesus dan berikan kasih itu kepada anak-anak Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saya memulai pergerakan pertama yaitu pergerakan pelayanan anak. Dimulai dari saya menolong 2 orang anak namanya Yosua dan Kaleb. 2 anak yang sudah dikatakan bodoh dan ditolak oleh berbagai macam sekolah karena dianggap sudah tidak mampu lagi untuk sekolah biasa.